Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang ratusan rumah warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga di 4 RT mengalami rusak pada bagian atap dan genteng. Selain itu, hembusan angin yang kencang membuat kanopi rumah warga terbawa angin hingga sejauh 30 meter dan menghancurkan atap rumah. Angin disertai hujan datang secara tiba-tiba, diawali oleh suara gemuruh dan langsung menyapu atap rumah warga. Gimana, Bang? Awalnya hujan deras. Hujan deras, angin kecil, terus langsung gede, langsung puting beliung. Kalau Abang terdampak, apanya Bang yang rusak, Bang? Kalau saya, bagian atapnya aja sih, asbesnya pada kabur, pada terbang. Hingga Kamis siang, warga mulai memperbaiki atap rumah mereka dan membersihkan sisa puing-puing. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer menabrak truk kontainer lainnya yang sedang melintas di perempatan Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis sore. Truk yang menabrak mengalami remblong hingga akhirnya menerobos lampu merah dan menabrak truk kontainer yang sedang melintas dari arah Cakung ke Cilincing. Sopir truk yang mengalami remblong mengalami luka di bagian tangan, sementara kondisi bagian depan mobil mengalami rusak berat. Dia laju dari sono, katanya ngeblong, tabraklah mobil saya. Kencang apa gimana, Bang? Kencang dia dari sono. Oke, terus ada yang luka-luka nggak, Bang? Nggak ada, supir itu yang luka-luka. Luka-luka. Tadi Tangan. dugaannya apa, blong atau gimana? Blong katanya dia. Blong. Kecelakaan yang terjadi di persimpangan jalan ini mengakibatkan Jalan Raya Cilincing menuju Koja mengalami kemacetan panjang. Sementara 2 mobil truk kontainer yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan itu hujan kalau panggil nomor 6 niku wau. Kalau panggil pun mati lo paringi. Bukan kula dereng nomor 6 kula malah. Ya, dirimu si nomor 6 di. Mun kula tumpang mriko. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Dapat nomor 7. Kemarin nyari di mana saja? Muter-muter ya dapat, Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah mana? Ada nggak? Nggak ada. Masaknya pakai apa? Kayu dulu. Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya. Tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari apa ya? Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sidang kasus
pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dicecar anggota Komisi 13 DPR tentang maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada para menteri dan pejabat yang tidak patuh dan korup. Halo pemirsa, Sido Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Mega Latu, inilah Sido Malam selengkapnya. Kita awali informasi pertama di Sido Malam pemirsa. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Beginilah awal kericuhan yang dipicu terdakwa Rasman Arif Nasution. Rasman terlihat mendekati pengacara kondang Hotman Paris yang berada di kursi saksi saat sidang kasus pencemaran nama baik digelar Kamis pagi. Rasman terlihat melayangkan protes kepada Hotman. Dalam sidang itu majelis hakim meminta persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris digelar tertutup untuk umum karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya lalu menolak keputusan hakim yang meminta sidang digelar tertutup untuk umum. Pihak Rasman pun mengamuk di persidangan. Bahkan salah satu kuasa hukum nekat naik meja. Sidang yang tidak kondusif memaksa majelis hakim menskorsing jalannya sidang yang ditunda hingga 2 minggu ke depan. Pemirsa, Serikat Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPM menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta. Massa mendesak pemerintah Malaysia mengadili dan memenjarakan polisi yang terlibat penembakan terhadap buruh migran Indonesia. Ribuan buruh datang untuk menuntut kejelasan kasus penembakan terhadap 5 orang pekerja migran Indonesia oleh kepolisian di Malaysia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk segera bertindak menangkan kasus penembakan tersebut. Bila dalam waktu 3 kali 24 jam kasus ini tidak dapat diatasi, Serikat Buruh akan kembali berunjuk rasa di Kedubes Malaysia. Yang Maha Esa, bukan hati kita, langkah kita. Kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak? Siapa yang memerintah menembak? Harus dipenjara. Sebelumnya pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia meninggal dunia akibat tertembak di Malaysia. Jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Desa Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita
mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APBM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Tumbuh mutangkut ini. Yan bang, kalau mau abang peke sih kan ini doli ya. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, keempat orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pagi. Masa aksi menyerukan dukungan terhadap penegakan hukum berkeadilan dalam pra-peradilan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Puluhan emak-emak berkumpul di depan PN Jakarta Selatan Kamis sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat jelang dimulainya sidang lanjutan pra-peradilan Hasto Kristianto. Masa aksi membawa spanduk dengan narasi dukungan kepada Hasto Kristianto dan hakim. Mereka menilai ada upaya tekanan terhadap persidangan Hasto sehingga semua pihak diajak memantau dan mengawasi jalannya persidangan yang digelar maraton. Aksi damai ini ditutup dengan membagikan bunga mawar sebagai tanda aksi damai kepada para pengendara yang melintas serta para pengunjung di PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Hasto melawan KPK. Beragenda pembacaan jawaban oleh KPK selaku termohon yang dilanjutkan dengan penyampaian bukti dari pihak Hasto sebagai pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Pra-peradilan hari ini beragendakan pembacaan jawaban oleh KPK selaku termohon yang dilanjutkan dengan penyampaian bukti dari pihak Hasto sebagai pemohon. Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengaku siap menghadapi jawaban KPK atas semua gugatan yang diajukan pihaknya dan telah menyiapkan bukti yang akan diajukan pada sidang hari ini. Bahas terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Ini merupakan salah satu bukti yang kami hadirkan. Dan juga ada beberapa bukti terkait dengan, kalau kawan-kawan ingat, tanggal 10 Juni 2024 di mana saudara Kusnadi waktu digeledah
itu tidak sebagai saksi karena statusnya mendampingi Mas Hasto. Ini merupakan satu dugaan pelanggaran. Dan beberapa hal lainnya nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita melihat prosedur cacat hukum acara ini juga bisa menimpa kepada semua orang, kepada siapa saja. Bisa menimpa kepada pedagang kecil, kepada aktivis politik seperti Mas Hasto, kemudian karyawan, sampai ke presiden. Artinya apa? Kita minta supaya ini diluruskan dan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk perlindungan hukum dan diberlakukan secara adil. Oke, teman-teman. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, 2 jenazah lain yang mengalami luka bakar 100% masih dalam proses identifikasi. 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Jawa Barat sudah diserahkan ke pihak keluarga pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Identifikasi membutuhkan waktu karena luka bakar mencapai 100%. Hingga pihak polisi belum memeriksa sopir truk penyebab kecelakaan lantaran masih dalam perawatan di rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, 8 orang dinyatakan tewas dan 11 lainnya terluka. Kami, tim DVI Polda Jabar pada hari ini, tanggal 5 Februari 2025, di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Tim DVI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DVI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, scientific crime investigasi. 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi yang berhasil teridentifikasi diserahkan ke keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Salabatu, Cikole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan.
Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan, udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Namun saat ini sopir truk belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama. Di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya. Jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii ya. Selain juga ada masalah di matanya ya, Dokter Anggi ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg. Namun sayangnya meski sudah mengantri begitu lama, masih saja ada warga yang belum kebagian gas LPG 3 kg. Hujan kalau panggil nomor 6 likur niku wau. Kalau panggil pun maju lho paringi. Mboten kula dereng nomor 6 likur kula malah. Ya, dirimu si nomor 6 likur di. Mun kula tumpang mriko. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Dapat nomor 7. Kemarin ngambil nyari di mana saja? Muter-muter ya dapat Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah mana? Ada nggak? Nggak ada. Masaknya pakai apa? Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar.
Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas. Namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya. Tergantung, iya 120 kayaknya. Dari hari Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pasca terjadinya antrian pembelian gas bersubsidi di berbagai daerah, sejumlah pejabat turun ke lapangan mengecek penjualan gas bersubsidi. Dari anggota DPR hingga wakil presiden turun ke bawah memastikan rakyatnya tidak lagi antri saat membeli gas bersubsidi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 melakukan sidak ke pangkalan gas di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Didampingi petugas Pertamina, Sufmi Dasko memastikan penjualan gas LPG bersubsidi berjalan lancar. Rombongan anggota Dewan ini juga mengecek penjualan gas di sebuah toko kelontong yang menjadi subpangkalan atau yang sebelumnya disebut sebagai pengecer gas LPG. Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau penjualan gas bersubsidi di sebuah warung di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Wapres mengecek apakah subpangkalan sudah bisa kembali menjual gas bersubsidi. Saat Gibran melakukan sidak, antrean pembeli tidak terlalu panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gas melon 3 kg akhirnya bisa dijual kembali di tingkat pengecer setelah sempat dilarang perdagangannya oleh pemerintah. Namun kembalinya gas ke pengecer harus ada harga yang dibayar. Gara-gara kebijakan yang dinilai setengah matang sosialisasi dan implementasinya, warga harus antri dan jauh-jauh berburu gas sambil bertaruh nyawa. Antrian panjang warga terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Cegeraya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga terpaksa antre gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Sementara itu seorang ibu mengamuk di sebuah pangkalan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang karena lelah antre berjam-jam bersama anaknya yang masih kecil, namun tak juga mendapatkan gas LPG 3 kg. Keributan usai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pembelian dibatasi Pertamina. Tidak sampai di situ, gara-gara gas melon tak ada di pengecer, seorang warga lansia di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia setelah berjalan setengah kilometer untuk membeli gas LPG 3 kg. Yoni, nenek berusia 62 tahun, sempat pulang ke rumah karena tidak membawa KTP dan kembali lagi ke pangkalan gas. Sesampainya di rumah, Yoni yang tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itu nenek, emaknya Robi, itu jatuh katanya. Tapi bukan jatuh katanya, cuma duduk, istirahat. Dijemputlah sama mantunya, tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Tak hanya Yoni, Tri Lestari, wanita 48 tahun asal Demak, Jawa Tengah, tewas ditabrak truk saat berburu gas LPG bersubsidi 3 kg di Jalan Semarang, Grobogan, wilayah Kabupaten Demak. Korban pamit kepada suaminya mencari gas melon hingga ke kota tetangga, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Namun tidak mendapatkan satupun gas melon. Dalam perjalanan pulang, korban menyalip sebuah truk namun terjatuh dan terlindas.
duduknya itu memang kosong. Terus nyari ke dempet, ada baiknya nggak boleh dibeli. Katanya untuk bakul-bakul semua. Padahal cuma satu tabung aja, pulang nggak bawa. Anu kosong. Nah, terus pergi lagi ke gubuk sana. Padahal untuk jualan itu dapat tabung nggak Pak yang digubuk? Yang digubuk itu nggak dapat. Kan berjualan tol. Itu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf atas jatuhnya korban jiwa. Kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari masa pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya. Sebuah momen menghentak terjadi di tengah kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Kota Tangerang, Banten. Effendi, seorang warga Kecamatan Cibodas dengan suara bergetar menahan tangis, merasa dirugikan oleh kebijakan penghapusan pengecer. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan harus jalan. Ya. Dan jangan dimiskinkan kami. Enggak. Jadi, ya. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Setelah komunikasi dengan Presiden. Setelah menimbulkan keresahan di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan pembelian gas LPG 3 kg dikembalikan ke tingkat pengecer menjadi subpangkalan. Yang ada. Instruksi tersebut diberikan mencermati kesulitan dan antrean yang dialami masyarakat saat membeli gas melon. Mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan kebijakan perubahan pengecer menjadi subpangkalan tidak akan mengurangi pasokan gas LPG 3 kg. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat mengharapkan agar kebijakan tersebut memudahkan dan tentunya menjaga keselamatan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lebih dari 3 pekan di Sidoarjo, Jawa Timur membuat ratusan siswa harus belajar daring di rumah. Namun saat hari pembagian makan bergizi, para siswa rela menembus banjir, datang ke sekolah untuk ambil paket makan gratis. Sudah 3 pekan banjir meredam SD negeri di Banjar Asri, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan siswa diliburkan dan belajar daring dari rumah masing-masing. Para siswa hanya sesekali datang ke sekolah, menembus banjir demi mengambil paket makan bergizi gratis. Paket makanan selanjutnya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Belajar dari rumah. Oh, di rumah kayaknya nggak ada teman. Banjir ini sudah mulai hampir 3 minggu yang lalu. Daring? Dilakukan pembelajaran melalui daring. Jatah makan bergizi gratis di SD Banjar Sari, Tanggulangin diberikan berkala sesuai jadwal yang ditentukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Diduga akibat kelalaian guru, ratusan siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat gagal masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa ini melakukan aksi unjuk rasa di depan sekolah.
Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah ini menangis saat berunjuk rasa di sekolahnya. Dalam aksi protes, mereka kecewa dan kesal terhadap salah seorang oknum guru di SMA Negeri 1 Mempawah yang diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada program SMBP 2024-2025. Padahal pengisian data di portal SPMB oleh sekolah seharusnya dilakukan paling lambat 31 Januari lalu. Akibatnya 115 siswa ini terancam tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SMBP 2025. Para siswa menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas permasalahan ini. Jangka waktu itu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam mana lah? Kita risiko, kita tak isi ikut SMBP. Eligible percuma nilai kita dari semester 1. Sementara pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini ke tingkat pusat. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Junior melaporkan. Presiden Prabowo tegaskan bakal menyingkirkan jajaran Kabinet Merah Putih yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Informasinya usai jeda.